Hakikatul farahi utawi hakikate bahagia. Hakikat kebahagiaan kasirun itu mayoritas. Mayoritas maksudnya kang akeh. Man utawi sapa lamun iku angfaqo membelanjakan man adana nirwad darohim ing mata uang baik dinar maupun dirham. Kalau mata uang kita kan rupiah, kalau dinar tuh mata uang emas, dirham mata uang perak. Walakin naman tetapi setuhune wong angfaqo yang membelanjakan atau memfungsikan sopoman arruha ing jiwanya iku qalilun sedikit. Artinya orang yang beraktivitas membelanjakan materi itu sangat mayoritas. Akan tetapi orang yang beraktivitas membelanjakan spiritnya untuk Allah itu sangat minoritas. Lawal ahmak utawi orang yang bodoh iku man wong mata kang ketika mati sapa waladuh anaknya man, terus waja'ala dan berpikir sapa man, berpikir iku yabki menangis sapa man, nangisi alaihi terhadap matinya walad. Orang bodoh adalah orang yang hanya bisa menangis ketika anaknya mati. Walayabki akan tetapi orang bodoh nggak akan menangis alama atas amal-amal fata kang kehilangan opo mahu ingman minallahi sangking Allah. Akan tetapi orang tidak menangis ketika terputus dari Allah, ketika tidak mengenal Allah, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gelisah. Itu tandanya orang yang bodoh, orang yang kumprung boleh. Faka'annahu kaya setuhune man. Dikecilin mah. Faka'annahu kaya setuhune man iku yakulu. Ngomong sapa man bilisani halihi dengan bahasa perasaan man. Bilisani halihi dengan bahasa jiwanya man. Ana abki utawi ingsun iku abki nangis sapa ingsun alama ing atase barang-barang kana kang ana apa ma ana iku yusghilu menyibukkan apa mani ing ingsun, menyibukkan an rabbi jauh saking pangeran ingsun. Balkana bahkan ana apa kelakuan isi kelakuan yang bagi harus lahu kadue man opo alfarhu seneng bidalika kelawan mengkonon makana yushiluni an robbi. Harusnya kita itu wajib bahagia ketika kesibukan kita itu dengan Allah. Tapi sebaliknya karena manusia itu senangnya, bangganya, bahagianya ketika sibuk dengan selain Allah. Wayak balulan madep sopoman ala maulahu ingatase pangerane man. Li'anahu karena setuhune maulahu iku akhoda. Ngalap sopo maulahu, ngalap minhu sangking man ma ing hal-hal kana kang ono apa ma ono iku yusghilu menyibukkan apa ma menyibukkan hu ing man anhu sangking maulahu. Wa qabihun lan iku kang Allah bika kelawan siro sangat buruk anda antusiba ing yento rambut sudah beruban, antushiba rambutnya sudah beruban, wa angta hale utawi siro ikuti flul akli pikirane kaya bocah cilik.
Alangkah buruknya kamu, rambut sudah ubanen tapi pikirannya anak kecil. Ruhu tegesek tur kang cilik akale. Yang paling berat tuh ketika akal kita tidak kritis, tidak dewasa mengenal Allah. Nah, itulah kita akan buruk di mata Allah. Dan wala tafhamu, kamu tidak bisa memahami muradallahi ing kang dikarepaken Allah mingka sangking sampean. Fa ingkung talamun ono sapa sira iku akilan, orang yang kritis. Kalau kamu orang yang cerdas dan kritis, fabki, sedihlah Anda, menangislah kamu, menangis ala nafsika, atas dirimu sendiri. Qabla ayyubka, sebelum kamu ditangisi, sopo alaika ing atase sira, sebelum kamu pergi dari dunia ini sehingga kamu ditangisi oleh orang lain, belajarlah menangis atas kerugian diri sendiri. Fa inal walada, kronos dunia anak, wa zaujatalan istri, wal khodimah dan juga pembantu, wasodik dan teman, iku layab guna tidak akan pernah menangisi alaika kepada Anda. Anak, istri, pembantu, teman itu sebenarnya nggak menangisi Anda ketika Anda bodoh, ketika Anda tidak mengenal Allah. Mereka nggak akan menangisi Anda kok. Idza mutta, ketika kamu mati, nggak menangisi Anda. Mereka itu sebenarnya nggak menangisi Anda, bal yabkuna, bahkan menangisi sopo mereka, istri, anak, pembantu, teman, handetolan, mitra bisnis. Mereka menangisi alama atas aktivitas fata kang selesai opoma hum kepada mereka, anak, istri, pembantu, teman, mingka sangking sampean. Sing ditangisi adalah terputusnya hubungan sosial masyarakatnya. No, biasanya aku untuk jatah senggokai kok wong wis mati, wah jatah kuntek. Wah biasa kok berbisnis dengan si A kok wonge kok mati. Nah, akhirnya sedih. Lah ini yang ditangisi hanya itu. Maka fasabik, makan dinginaken sapa sira hum ing mereka angtayo siro bil buka kelawan nangis, maka tangisilah terlebih dahulu sebelum Anda ditangisi oleh mereka. Wakul, dan sampaikanlah kamu, wayahikulan wajib li kedua ingsun opo an abki yento nangis sopo ingsun, nangis ala fawatihadi atas kehilangan jobku atau bagianku. Ala fawatihadi atas kehilangan bagianku atau jobku. Min robbi sangking pangeran ingsun min robbi sangking pangeran ingsun qabla ayyabkau, sebelum yento nangisi sopo mereka, nangisi alaya ing atase ingsun. Qabla ayyabkau, sebelum mereka menangisi alaya ing atase ingsun. Al wafa utawi menepati bil muamalah, ketika bersosialisasi dengan Allah Ta'ala halimahaluhur Allah atau ibadah. Artinya bab ini kita harus tepat ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah, beramal soleh. Kita harus tepat dengan apa yang diamal solehkannya. Kafa wis cukup banget bika kelawan siro apane jahlan bodohnya, alangkah bodohnya ayu amilaka opo yentok kamu berinteraksi kaing sampean sopo maulaka pangeran siro bil wafa kelawan menepati, tapi wa angta utawi sampean ikutu amiluhu berinteraksi atau beramal soleh sampean hu ing Allah bil jafa kelawan ingkar. Alangkah bodohnya Allah berinteraksi dengan Anda,
begitu menepati janjinya, kalau kamu baik akan saya beri prestasi. Tapi kamu ketika berinteraksi dengan Allah ternyata banyak mengingkarinya, banyak mendustainya, banyak menyimpangnya. Laisa rajulu man soha bainan nas fil majalis. Tidaklah dikatakan lelaki itu sempurna kealimannya. Laisa rajulu man soha bainan nas fil majalis. Bukan orang alim kalau hanya sekedar orang itu bisa bengok-bengok, gembor-gembor, Allahu Akbar di kalangan majelis-majelis kajian. Bukan itu sosok ulama tuh. Sosok ulama, sosok orang alim, bukan orang yang bisa gembar-gembor di podium, bukan hanya orang yang bisa gembar-gembor di ranah panggung publik. Wa innamar rajulu angin pesine utawi orang yang alim ikuman wong soha kang menjerit sopoman ala nafsihi atas kesalahannya sendiri. Orang yang alim adalah orang yang betul-betul dia menyesali kesalahannya sendiri. Dia selalu introspeksi diri, dia selalu muhasabah, dia selalu mengamati setiap langkah-langkahnya yang keliru. Terus waroddaha, dan dia mengembalikan soporojul ing nafsihi, dikembalikan Allahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man utawi soponge lamun iku ala ngeboti sopoman orang yang dalam hatinya merasa berat atau berat dalam hatinya. Berat urusan apa? Hamad dunya rekosone mbut gawe. Orang yang merasa berat ketika menanggung beban ekonomi, terus wataroka hamal akhirat, terus dia meninggalkan ngaji, meninggalkan ibadah, meninggalkan taat, karena maka orang tersebut iku kaman seperti orang jaa kang datang hu ingman opo asadun macan yaftari suhu yang ingin menerkam sopo macan hu ingman, terus sumakorosohu terus nyokot hu ingman opo burgusun lamuk, opo burgusun nyamuk, lantas fastagola terus sibuk sopo man bihi kelawan dicokot nyamuk, anil asadi dia lupa bahwa mau diterkam harimau, mau diterkam macan. Orang yang hatinya merasa berat karena tuntutan ekonomi hidup di dunia, terus dia tinggalkan amal soleh, dia tinggalkan ngaji, dia tinggalkan taat, orang seperti itu sama dengan orang yang mau diterkam harimau, terus dia dicokot oleh nyamuk, terus dia sibuk dengan dicokot nyamuk tadi tanpa perhatian bahwa dia itu sedang diintai oleh harimau. Lah orang seperti itu orang yang sangat rugi, orang yang sangat-sangat rugi. Bahaya. Fa innaman setuhune wong ghafala kang lupa sopoman anillahi dari Allah. Artinya orang yang tidak mau taat, tidak mau ngaji, lupa kepada Allah, maka istagholla hakikatnya sibuk sopoman, sibuk bil hakir dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele. Artinya apa? Orang yang lupa dengan patuh kepada Allah, lupa taat, lupa ngaji, lupa beribadah, lupa beramal soleh, malahan dia sibuk dengan mengejar-ngejar materi, menumpuk-numpuk materi. Orang itu berarti sibuk dengan menumpuk-numpuk hal yang sangat hina. Tapi waman utawi soponge lamun ikulam yagfal, tidak lupa sopoman, artinya anhu dari Allah, dia semangat taatnya, semangat ibadahnya, semangat amal solehnya, ngajine yo kenteng. Walam yastaghil, dan dia tidak
banyak beraktivitas illa bihi, kecuali aktivitas taat kepada Allah, ngaji, ibadah, sosialisasi, amal soleh dan lain sebagainya, maka fa ahsanu hal ahwalika, utawi lebih baik mental Anda, sikap Anda, iku antafuta ka'ad dunya litahsilil akhirat. Sebaik-baik mental yang harus Anda pakai, yang harus Anda siapkan, kamu lepas ikatan materi ini, kamu lepas kepentingan materi ini, tujuannya litahsilil akhirat, untuk membangun spirit di kemudian hari. Litahsilil akhirati, untuk membangun spirit di kemudian hari, untuk membangun mentalitas di kemudian hari, di hari kiamat, di mana kita akan dipertanggungjawabkan semua aktivitasnya. Ya tolama fatatkal akhiratu litahsilid dunya. Gimana? Ya tolama. Orado itu tolama la'alahu, dalam satu teks redaksi itu tolama. Ya tolama fatatkal akhiratu litahsilid dunya. Wong kang suwe banget, tolama tuh lama sekali, fatat kehilangan ka ing siros opo al akhiratu akhirat, lama sekali akhirat kamu hilangkan dalam hatimu, lama sekali kamu nggak selera ngaji tuh, sampai rambut beruban, umur sudah senja, tapi kamu tidak pernah ingat akan Allah. Sungguh lama manusia itu lalai, lupa dengan akhirat. Karena apa? Litahsilid dunya, sibuk dengan hiruk pikuk mengumpulkan materi, sibuk dengan hiruk pikuk mengumpulkan materi. Ma akbaha al khawfa bil jundiyi wa ma akbahal lahna bin nahwi. Wama utawi opo swiji-wiji ku akbaha, memperburuk opo ma, atau gawe elek opo ma, al khaufa ing rasa takut, bil jundiyi ketika melihat aparat. Alangkah buruknya ketika kita hanya takut kepada aparat. Wama akbakal lahna bin nahwi, alangkah buruknya wama utawi opo swiji-wiji ku akbaha, gawe buruk opo ma, Allahna ing tidak bisa berbahasa. Allahna ing tidak bisa berbahasa, ibarat orang Arab ya, bin nahwi, dengan ilmu nahwu, bin nahwi dengan menggunakan metodologis ilmu nahwu, metodologi bahasa nahwu. Wama akbaha tolabad dunya, wama akbaha utawi opo dugawok swiji-wiji ku akbaha, gawe elek atau gawe buruk opo ma, tolabad dunya ing menumpuk-numpuk materi, liman kedue wong, yudhiru kang ngatonaken sopoman ngatonaken azzuhda ing sederhananya, fiha ing dalam dunya. Alangkah buruknya orang menumpuk-numpuk materi. Ya, menumpuk-numpuk materi tapi berpenampilan seperti orang yang tidak punya materi. Wonge sugi tapi berpenampilan tidak kaya. Tapi tujuannya menumpuk-numpuk materi, itu orang yang paling buruk. Artinya orang yang berpenampilan, orang yang kaya itu harus berpenampilan kaya, dermawan, suka membantu. Nah itu baru orang yang betul-betul tidak dikecam oleh agama. Tapi kalau ada orang kaya terus dia berpenampilan miskin demi asetnya tidak berkurang, nah orang itu alangkah buruknya di mata Allah. Malahan orang kaya ketika ada BLT bertebaran ngaku kere kabeh, ra ono sing gelem aku suki, do ngaku kere dewe-dewe. Nah ini yang paling banyak terjadi di kalangan
di kalangan masyarakat kita. Walaisar rajulu man yurabbika lafduhu innamar rajulu man yurbika lahduhu. Walaisar rajulu bukan dikatakan orang alim, bukan dikatakan lelaki yang gentle, iku man wong yurabbi kang ngopeni ka ing sira apa lafduhu fisike man. Ciri-ciri orang yang gentle itu bukan orang yang hanya mengedepankan material fisiknya saja. Artinya orang gentleman, orang hebat itu bukan orang yang hanya ngurusi tubuh fisiknya saja. Innamar rajulu, justru orang yang alim, orang yang gentle, orang yang hebat adalah orang yang betul-betul memelihara mentalitasnya. Bukan hanya fisik materialnya saja yang dia bangun, tapi moral spiritual mentalitasnya dia bangun. Karakteristik jiwanya dia bangun, diisi dengan aktivitas positif, dengan taat, mujahadah, ngaji, riadoh dan lain sebagainya. Itu baru orang yang dikatakan sempurna di hadapan Allah. Jadi orang sempurna itu bukan orang yang penampilannya ganteng, nekcis, ya, kumisnya bersih, jenggotnya bersih, wajahnya bersih, penampilannya oke, tapi hatinya, mentalnya tidak dibangun dengan baik. Itu adalah orang yang merugi. Orang yang tidak merugi atau lelaki yang sempurna di mata Allah, lelaki yang mengedepankan pembangunan mentalitas. Spiritual mentalnya dibangun terlebih dahulu. Setelah mentalnya terbangun, karakternya terbangun, jiwanya sadar penuh dengan hari akhirat nanti, terus dia ramekan fisiknya, dia kelola tubuhnya ini dengan baik. Artinya dia kelola tubuhnya dengan mengikuti syariat yang ada. Nah, itu baru orang yang betul-betul sempurna di hadapan Allah. Anis Syekh Abil Abbas Al-Mursi ada wasiat dari gurunya Imam Syekh Ahmad bin Athaillah, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Wasiatnya begini, anahu setune Syekh Abil Abbas Al-Mursi qala, menyampaikan wasiat Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Isi wasiat, idza kanat sulhafatu ikutur bi afrohaha bin nazar kadalik asyekh yurabbi muridahu bin nador. Idza kanat, ketika ono opo as-sulhafatu kura-kura, ketika kura-kura saja iku yurturabbi atau turbi, menjaga, mendidik, afrohaha ing apa itu, anak-anaknya kura-kura. Ketika sang kura-kura saja mau mendidik anak-anaknya yang masih kecil, caranya didikan kura-kura kepada anaknya bin nador selalu diperhatikan. Bin nador selalu diperhatikan. Coba lihat kura-kura. Jadi kura-kura itu dia bertelur di darat, ya kan? Tapi dia mengamatinya di sungai. Tuh. Karena kalau anak kura-kura itu langsung dijegur ke sungai, dia akan celaka. Makanya dia mengamati di pinggir sungai. Itu seekor kura-kura. Begitu juga seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang pendidik, iku yurabbi, pasti mendidik sopo seorang guru, muridahu, pada murid-muridnya, pada siswa-siswanya, bin nador selalu diperhatikan. Bin nador selalu diperhatikan, baik fisik maupun mentalitasnya. Bukan hanya fisiknya saja yang diperhatikan, tapi mentalitasnya juga betul-betul dididik dengan baik. Ini seorang guru. Li'anna sulhafata, karena setuhune kura-kura ikut tabidu betelur, opo kura-kura fil bari, di darat. Kura-kura itu bertelur di darat. Wa tatawajjahalan, maju. Artinya maju itu bergerak opo kura-kura ila janibin nahar atau janibin nahri,
bergerak ke samping-samping sungai. Watang duru dan selalu mengamati opo kura-kura, mengamati baidoha ing telurnya, baidoha ing telurnya kura-kura. Terus fayurabbi meruk ngopeni, didik atau ngiti-iti opo kura-kura. Fayurabbi ngopeni atau ngrumati opo kura-kura him ing afroh, ulangi, fayurabbi ngrumati him ing anak-anak kura-kura sopo Allah Gusti Allah Ta'ala olehe Allah didik kura-kura saja binadriha kelawan olehe Allah memberi perhatian kepada induknya kura-kura untuk mengamati anaknya. Inilah pendidikan Allah kepada kura-kura. Nah, apalagi seorang guru harus lebih dari sebuah atau seekor kura-kura, lebih bertanggung jawab, lebih bisa memandirikan, lebih bisa mengedepankan, lebih bisa memajukan intelektualitas muridnya. Kalau bisa dianya betul-betul mengangkat semua santri-santrinya, murid-muridnya melebihi kapasitas gurunya. Sekalipun dia hanya guru SD umpama, tapi visi misinya murid saya harus jadi prof semua. Nah, itu baru namanya pendidikan yang betul-betul mengedepankan bendera ilmu, bukan bendera egoisme, kepentingan. Ketika muridnya lebih alim, lebih cerdas, kadang-kadang di pressure. Artinya di pressure tidak diberi kesempatan untuk bangkit, tidak diberi kesempatan untuk maju, bahkan lebih dimarginalkan, lebih dibonsai, lebih dikecilkan wawasannya. Ini sangat ironi kalau seorang pendidik karakter mentalitasnya begitu. Binadriha kelawan olehe mengamatinya induk kura-kura ilaihim kepada afroh, kepada piyi-piyi atau anak-anak kura-kura. Halawatu mahabbatillah utawi lazatnya cinta Allah. Lazat itu kenikmatan, legi, manis, manisnya ketika mencintai Allah. Iyaka wedya sira antakhruja ing yen keluar sapa sira, keluar maksudnya mati, min hadihi dari ketika sudah selesai aktivitas di dunia, tegese mati menghadap Allah. Yang harus kamu takutkan apa? Wa madukta, kamu tidak pernah mencicipi halawata hubbihi ing manisnya cinta kepada Allah. Takutlah kamu dalam hidupmu tidak pernah merasakan manisnya mencintai Allah. Antakhruja yento keluar kamu, keluar maksudnya mati, min hadihidar meninggalkan dunia fana ini, wa madukta lan hale orang ngicipi sopo siro, orang ngicipi halawata hubbihi, manisnya mencintai Allah. Artinya yang harus kamu takuti, jangan sampai kamu mati meninggalkan dunia ini belum pernah merasakan manisnya mengimani cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo sampai matine dalam keadaan su'ul khotimah. Terus juga ojo sampai kamu hidup di dunia, setelah mati kok kamu tidak pernah ngicipi ngaji hakikat. Ini rugi. Laisa ora ono po halawatu hubbihi. Tidaklah ditemukan manisnya mencintai Allah fil makal, pada makanan, wal masyarib, dan pada minuman. Manisnya mencintai Allah itu bukan ditemukan dalam makanan dan minuman. Manisnya mencintai Allah itu bukan ditemukan pada fasilitas materi. Li'annahu, karena sesungguhnya manisnya makan dan minum, manisnya materi, iku yusyarikuka membersamai ka ing siro fiha dalam kenikmatan materi, baik makan maupun minum,
sopo al kafiru orang yang tidak beriman, wadabatulan binatang ternak. Kalau hidup hanya untuk makan dan minum, toh kera yang ada di hutan juga sama. Makan dan hidup, hidup untuk makan. Apa bedanya kita dengan kera? Kalau hanya hidup buat makan, tapi upayakan makan buat hidup. Itu yang paling terpenting. Jadi manisnya mencintai Allah itu bukan pada sisi material, tapi manisnya mencintai Allah itu ada pada sisi moral spiritual. Kecerdasan IQ, kecerdasan ISQ spiritual, intuisi yang paling dalam. Ya, kelembutan hati mengenal Allah, sentuhan jiwa mengenal Allah, itu manisnya mahabbah. Artinya kecantikannya dari dalam, keindahannya dari dalam, rasanya manis dari dalam, bukan dari materi. Tuh. Kalau manisnya gula hanya lidah yang bisa merasakan. Tapi kalau manisnya cinta hanya hati yang bisa merasakan. Iya kan? Nah itu makanya cinta Allah itulah yang membuat hati kita manis. Fa'in ghamasat balsarik, bahkan membersamailah kamu, ikutilah kamu al malaikata ing jejaknya para malaikat. Artinya bermitralah, mengambil pelajaranlah dengan para malaikat. Apa yang diambil dengan para malaikat pelajarannya? Malaikat itu fi halawati dzikri, ketika mereka para malaikat berzikir kepada Allah, mereka merasakan manisnya zikir dengan Allah. Ketika mereka merasakan ingat kepada Allah, dia rasakan manis mengingat Allah. Itu para malaikat. Nah, kita diupayakan bisa merasakan intuisi rasa ke ranah sana. Tuh. Karena jiwa kita itu nggak jauh ubahnya min jumlatil malaikat, min alamil malakut. Jadi kalau fisik kita memang min alamil materi ya, alam syahadat. Tapi roh kita, jiwa kita, akal kita itu min alamil malakut. Maka yang perlu dibangun jiwa kita, intuisi perasaan kita, kita lembutkan agar bisa merasakan manisnya ketika ngaji pengertian hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di annal arwah, karena sesungguhnya jiwa-jiwa itu ikulah tahtamilu, tidak bakal kuat nanggung rosa san nufus ing resapan-resapan egoisme, resapan-resapan nafsu. Jiwa itu lelah ketika mengcover nafsu. Tuh. Contoh orang tidur. Orang kalau tidur itu bangun tidur jiwanya kayak itu plong, fresh. Karena apa? Tidak ada beban yang dia tanggung ketika tidur. Maka ketika jiwa itu dalam kondisi tersadar jasadnya ini nggak tidur, wes pegel kangelan, wes wanane mubeng terus, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, pengen T, wah yang mubeng terus kayak gangsing. Sing digoleki apa, tujuannya apa, ora ono sing jelas, ora ono sing cetha. Tuh. Ini karena apa? Mengedepankan emosional, mengedepankan syahwat. Endingnya kita dikecewakan. Kalau yang kita kedepankan syahwat dan kepentingan emosional sesaat, maka endingnya kita akan dikecewakan. Maka sebelum kita dikecewakan, kejar. Mindset atau pola pikir para malaikat selalu manis ketika mengenal Allah, selalu indah ketika bersama Allah, selalu nyaman ketika dengan Allah. Itu yang membuat para malaikat itu selalu mahabbah kepada Allah. Nah, kita harus bisa ke sana jiwanya. Ojo ngerasa legi nek entuk duit tok. Wah, Pak bayaran legi. Kok nek ora bayaran kok ketoke kok broto wali kabeh. Pemane dagang kok ora bati.
Wah, Amin Rais Megawati dagangan laris ora bating, ngeluh. Wah, gawat. Jangan seperti itu. Wa futiha wa ma. Terus Faidan gomasta, ketika kamu menyelam fiji fatid dunya ing dalam dunia yang disamakan dengan bangkai. Fiji fatid dunya ing dalam dunia yang disamakan dengan bangkai, ikulatas luhu kamu tidak layak lil muhadoroti bisosowan ngerso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kamu kejar hanya kepentingan material duniawi saja, maka kamu tidak layak untuk berkunjung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna hadratullah, karena sesungguhnya kunjungan di istana Allah itu la yadkhuluha tidak bisa masuk pada kerajaan Allah sopo al mutalottahuna orang kang gupa binajasatil maksiati dengan maksiat yang diserupakan najis. Allah, istana Allah, kerajaan Allah tidak rela dimasuki orang-orang yang memiliki noda maksiat. Makanya fatohir, sucikanlah kolbaka jiwamu minal aibi, saking cinta materi, saking maksiat, maka yuftahu bakal dibuka laka buat kamu opo babul ghaib, pintu malakutis samawat, pintu kerajaan langit. Kalau kamu tinggalkan materi dunia dalam jiwamu, niscaya kerajaan langit kamu akan dibuka oleh Allah dan kamu akan bisa merasakan sejuknya. Kalau kamu mau meninggalkan materi dunia, niscaya kamu akan laduni. Itu sama, kamu akan laduni. Bagaimana akan laduni? Otakmu, akalmu nungsep maring dunia terus. Yang didapat akhirnya ladono, bukan laduni. Bukan kerajaan Tuhan yang didapat, tapi kotoran nini-nini yang kau peroleh. Watub ilallah, ayo segeralah bertobat kepada Allah. Warji ilaihi, kembali mengejar Allah. Bil inabah, caranya kembali. Wadzikirlan, ngaji. Tobat kepada Allah itu diantaranya metodologisnya adalah ngaji. Karena dengan ngaji kita tahu, dengan tahu kita bisa berbenah, dengan berbenah mudah-mudahan bisa dadi wong sing genah. Itu. Waman adama qor albab, utawi sopo yang lamun iku adama istiqomah continue sopoman qor albabi ing mengetuk pintu rahmat Allah, garis miring barang siapa yang terus menerus mengkaji kajian ilmu-ilmu Allah, yuftahu maka akan dibuka lahu bagi orang itu. Orang yang betul-betul terus-menerus mau dibimbing kajian ilmu-ilmu Allah, Allah akan buka hati dan perasaannya dengan ilmunya. Walolal mulatofata, atau walolal mulatofatu lamun ora ono utawi sifat kasih sayang Allah, makulna laka, saya tidak akan menyampaikan wasiat ini kepada kamu. Andaikan Allah tidak punya rasa kasih sayang, niscaya saya pun nggak mau berbagi dengan Anda. Tuh, mendapatkan rahmat Allah pak tak pek dewe. Karena Allah saja sifatnya belas kasih sayang kepada umatnya, maka saya, kata mu'alif, juga memberi wasiat ini kepada Anda karena sayang Anda adalah murid yang akan saya selamatkan. Dalika ing mengkonon-mengkonon man adama. Li'anau, karena setuhune bab rahmat, kama kolat, seperti yang disampaikan sopo, kama kayak keterangan kolat yang sudah menyampaikan sopo Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, mata ugliko. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, mata ugliko, ketika ditutup opo hadal babu, pintu rahmat, garis miring, ketika wong males ngaji. Secara filosofis, ketika wong males ngaji hakikat, tuh, hatta yuftaha, sampai dibuka
hatta yuftahu atau hatta yuftahu sampai den buka opo hadal bab. Walakin ya hada akan tetapi setuhune wong babun utawi lawang iku babun pintu yusilu. Babun iku pintu, artinya babun itu taat, babun itu ngaji, babun itu amal soleh yang diserupakan pintu. Yusilu bisa menghantarkan apa bab ka ing sira, bisa menghantarkan ila kurbihi dekat dengan Allah, ila kurbihi dekat dengan Allah, ila kurbihi dekat dengan Allah. Istighdarul qalbi biwahdaniyatillah